إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alimah muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan sebuah hadis di dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Amr bin Akhtab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin salat fajar, yaitu salat subuh bersama para sahabat. Selesai salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar berbicara. Beliau berbicara sampai tiba saatnya salat zuhur. Beliau turun, kemudian memimpin jamaah salat, menegakkan salat zuhur. Selesai salat zuhur, kembali Nabi alaihi salatu wassalam sa'id dan mimbar fakhataba 'ala an-nas. Beliau naik lagi ke atas mimbar, berbicara dan berkhutbah di hadapan segenap kaum muslimin saat itu. Beliau berbicara panjang lebar sampai tiba salat asar. Beliau turun dari mimbar, kemudian salat asar memimpin jamaah. Selesai salat asar, kembali Nabi alaihi salatu wasallam naik ke atas mimbar, bercerita panjang lebar sampai mendekati menjelang waktu salat maghrib. Tiba salat maghrib, beliau memimpin salat dan selesailah apa yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam pada hari tersebut. Kata Amr bin Akhtab radhiyallahu ta'ala anhu, hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan segala sesuatunya, hal-hal yang telah terjadi di masa lampau dan hal-hal yang akan terjadi semasa Nabi hidup dan sepeninggal beliau alaihi salatu wasallam. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu. Yang mampu menghafal dan mengingat apa yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam, tentu dia akan tetap menjaga cerita-cerita tersebut. Adapun yang melupakan, tidak memiliki kemampuan untuk menghafal seluruh yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam, tentu dia pun akan lupa hal-hal yang pernah ceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memperoleh sebuah gambaran betapa semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kebaikan kepada umat, sekaligus menunjukkan bukti dan kebenaran bahwa Nabi Muhammad SAW memang benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau mampu menceritakan kembali, menyampaikan ulang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu tanpa dikurangi dan tanpa ditambah. Persis
sebagaimana peristiwa itu terjadi. Demikian juga Nabi alaihi salatu wassalam mampu memberitakan dan mengkhabarkan kejadian dan peristiwa demi peristiwa yang akan dilewati dan dilalui oleh umat Islam sampai bangkitnya hari kiamat dan sampai masing-masing hamba menempati posisinya di surga ataukah di neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan junjungan kita, senang dan sering bercerita, menyampaikan kisah-kisah kepada para sahabatnya. Bahkan di dalam Al-Quran yang Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kisah yang begitu banyak. Sampai-sampai ada sebuah surat di dalam Al-Quran yang dinamakan dengan Al-Qasas. Karena di dalam surat tersebut, dari awal hingga akhir, semuanya adalah kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita membaca dan meneliti hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang berbagai macam kisah yang beliau sebutkan, tentu akan muncul, akan terbit satu jilid besar hadis-hadis yang sahih datangnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kisah-kisah dari Bani Israel. Kisah-kisah dari Bani Israel yang dapat diambil pelajarannya oleh umat Islam. Salah satu hadis yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam adalah tentang bertaubatnya orang jahat yang pernah hidup di kalangan Bani Israel. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkisahkannya kembali untuk kita, bahwa sesungguhnya ada seseorang di masa yang lampau, qatala tis'an wa tis'ina nafsan, dia telah membunuh 99 orang, menghilangkan nyawa dengan sengaja, sebuah kejahatan, bahkan kejahatan besar. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kebaikan untuknya, karena memang di dalam hatinya pun lahir titik-titik kebahagiaan, titik-titik hidayah, itu muncul sedikit demi sedikit. Maka seorang hamba yang menginginkan kebaikan, meskipun itu bentuknya masih dalam satu titik, Allah akan menyambut keinginan baik hamba tersebut. Maka orang ini mendatangi seorang rahib, seseorang yang dikenal dan dipandang sebagai ahli ibadah, terkenal dengan kealimannya, kesalehan dan kebaikannya. Dia pilih orang tersebut, kemudian dia menyampaikan keluhannya. Sesungguhnya saya telah membunuh tis'an wa tis'ina nafsa. Saya ini orang yang telah berbuat jahat. 99 nyawa telah dihilangkan. Fahal li min taubah. Apakah dengan kejahatan yang telah saya perbuat sedemikian besar ini masih ada kesempatan untuk bertaubat? Kata orang itu, pintu taubat telah tertutup untukmu. Dosa-dosamu tidak akan diampuni, terlalu banyak dan terlalu besar. Nah, keinginan baik dari si pembunuh ini ternyata tidak mendapatkan tempat yang sesuai. Dia sudah berusaha dengan niat yang tulus. Dia beranggapan bahwa orang tersebut akan memberikan jalan dan bimbingan sesuai apa yang dia harapkan, menunjukkan arah yang seharusnya dia tempuh. Tetapi harapan besar dari orang ini justru ditutup. Seolah-olah pintu itu ditutup oleh si rahib. Ahli ibadah ini dengan jawabannya, tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Kecewa. Harapan dan keinginan yang begitu besar untuk mampu mengikuti jalan lurus tersebut, malah seolah-olah tertutup. Kecewa. Maka bentuk kekecewaannya itu dilampiaskan dengan membunuh orang itu. Fakam malah bihi mi'ah.
genap sudah 100 nyawa dia hilangkan. Namun titik hidayah itu belum hilang dari dalam hatinya. Kembali dia mencari. Nah, setelah dia membunuh orang tersebut genap 100, semakin gelisah, semakin tidak menentu perasaannya. 99 nyawa yang telah dia hilangkan saja sebelumnya itu membuat dia benar-benar gelisah. Apalagi pembunuhan yang ke-100 itu dilakukan dalam keadaan dia ingin bertaubat. Mungkin pembunuhan pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-99 itu dia lakukan dalam keadaan senang, tanpa merasa bersalah, tanpa merasa berdosa, sehingga enak saja dilakukan perbuatan tersebut. Tetapi yang ke-100 ini, pembunuhan yang terakhir dia lakukan, itu terjadi setelah muncul titik-titik hidayah dan taubat di dalam hatinya. Lebih menyakitkan dan menyedihkan di hati. Terus dia bertanya, mencari informasi dan berita. Siapakah yang pantas untuk ditemui? Siapakah kira-kira orang yang bisa menunjukkan jalan yang lurus itu? Memberikan arah dan petunjuk, menjelaskan bekal apa yang harus dia miliki untuk menempuh jalan tersebut, bukannya malah menutup pintu menuju ke sana. Fadulla ala alimin. Kemudian dia mendapatkan petunjuk untuk menemui seorang alim, orang yang memang berilmu. Dia datangi orang tersebut, dia ceritakan kembali apa yang telah dia perbuat, telah membunuh 99 orang, bahkan dia genapkan 100 nyawa. Jawaban dari orang yang alim, orang yang benar-benar mengerti dan memahami masalah, yang bisa meletakkan segala sesuatunya pada posisi yang seharusnya menjawab man yahulu bainaka wa baina taubah. Wahai saudaraku, siapakah yang akan mampu menghalangi engkau dari taubat? Taubat terbuka. Pintu taubat itu tetap terus terbentang. Sampai matahari terbit dari arah barat dan sampai nyawa di tenggorokan. Saat-saat seperti itu, taubat tidak lagi bermanfaat. Pada saat matahari terbit dari arah barat dan pada saat nyawa hampir keluar meninggalkan jasad baru bertaubat, taubat semacam ini tidak bermanfaat. Bukan lagi saatnya bertaubat. Orang alim ngerti, paham segala sesuatunya, sedetail dan serinci mungkin. Maka orang tersebut memberikan petunjuk. Selain telah membukakan pintu itu, sang alim memberikan petunjuk cara yang benar menempuh jalan menuju taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata alim tersebut, tinggalkan kampungmu. Tinggalkan kampungmu. Hijrah. Jangan tetap tinggal dan menetap di kampungmu tersebut. Tetapi berangkatlah dan menetaplah di sebuah kampung di sana. Fa inna fiha unasan salihin. Sesungguhnya di kampung sana terdapat banyak orang-orang yang saleh. Sebagai bukti bahwa memang dia berniat untuk merubah diri. Sebagai tanda bahwa orang itu menginginkan kebaikan. Segala sesuatu membutuhkan pembuktian. Segala sesuatunya membutuhkan pembuktian. Maka bukti niatan yang baik adalah meninggalkan lingkungan dia yang buruk. Kemudian dia berpindah ke lingkungan yang baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan singkat. Tidak sepanjang yang kita sampaikan ulang dalam bahasa kita. Pada hadis yang sesungguhnya, kisah ini disampaikan Nabi alaihi salatu wasallam hanya antara 6 sampai 7 baris, tidak lebih daripada itu. Karena yang hadir pada saat Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan kisah ini adalah para sahabat. Mereka yang bisa memahami setiap kata yang disampaikan Nabi alaihi salatu wasallam dengan benar dan sebaik-baiknya.
Sehingga mereka tidak lagi membutuhkan penjelasan dan keterangan lebih dari apa yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam. Cukup kata-kata dan kalimat Nabi alaihi salatu wassalam yang hanya terdiri dari 6 sampai 7 baris itu, untuk memompa dan menambah semangat para sahabat Rasulullah SAW untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini singkat, namun pelajaran yang bisa kita petik alangkah banyak dan indahnya. Salah satu yang bisa kita ambil dari hadis ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa manusia adalah mahallun naqsi wa takhir. Manusia itu adalah tempatnya berbuat salah, selalu kurang, melakukan hal-hal yang cacat dan aib. Dosa dan kesalahan itu sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Maka kita harus menyadari hal ini. Menyadari hal ini. Mengapa ini perlu disampaikan? Karena pada kenyataannya, ma'asyiral muslimin, banyak dari saudara-saudara kita yang sampai pada tingkat putus asa. Melihat dirinya terlalu hina, melihat dirinya terlalu kotor dan ternoda oleh dosa. Tetapi berlebihan di dalam bersikap. Hulu. Karena berlebihan, akhirnya harapannya pun putus. Dia tidak lagi melihat luas dan besarnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berlebihan di dalam bersikap. Kita sebagai seorang muslim harus menempatkan dalil tepat pada posisinya. Di satu sisi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam mereka yang berbuat salah, dosa, maksiat dan seterusnya dengan berbagai ancaman yang begitu dahsyat. Namun di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang Maha Rahmat dan Maha Kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu menerima taubat dan istighfar dari hambanya. Ketika kita menyadari bahwa manusia itu memang sering salah, sering kurang, itu akan membantu kita di dalam bersikap, akan meringankan beban pikiran kita. Pada suatu ketika, saat dihadapkan dengan kondisi orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, melakukan sebuah kesalahan. Kesalahan itu ternyata kita nilai begitu berat, sangat menyinggung dan menyakiti perasaan. Maka kita akan menyikapinya dengan benar, tidak berlebihan. Karena kita sadar bahwa memang orang itu, namanya manusia, ya bisa salah. Yang namanya manusia itu juga bisa terjatuh dalam dosa. Kita maklumi kesalahan tersebut. Kita berikan nilai-nilai yang positif, husnuzan, prasangka baik. Mungkin dia melakukan seperti itu karena ini, mungkin tidak dia sengaja, mungkin karena dia sedang banyak masalah, mungkin yang dimaksud bukan saya, tapi orang lain. Mungkin yang dimaksud dengan kata-kata seperti itu bukan seperti yang kita pahami, tetapi ada makna lain. Barangkali ketika dia ungkapkan kata-kata tersebut dalam keadaan emosi dan marah, sehingga tidak terkendali, yang seandainya kita tanyakan kembali kepada orang tersebut, dia sudah lupa. Masa saya katakan seperti itu sih? Oh enggak, kamu kemarin bilang itu. Enggak, saya enggak ngomong. Dan itu terjadi. Pada kenyataannya seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sifat manusia. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang lemah. Sebagai makhluk yang lemah. Kemudian poin yang pertama ini berhubungan erat dengan poin yang kedua. Bahwa kesalahan dan dosa apapun yang kita perbuat,
Selama kita menginginkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan itu selalu terbuka. Allah Subhanahu wa taala Tawwabun Rahim. Allah itu Maha menerima taubat hambanya. Nah, berbeda dengan makhluk kita. Sulit untuk memaafkan. Kita yang disakiti hatinya, bahkan mungkin dengan sengaja oleh teman dan kenalan kita. Sulit untuk melupakan kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, bahkan dengan nyata kita ucapkan, kesalahan ini tidak mungkin saya maafkan. Kesalahan yang kamu perbuat ini begitu besar. Jero, mengati. Dan itu, kata orang Jawa, jero, angel. Ini ngapura itu angel. Gak bisa, susah. Itu sering terjadi. Bahkan mungkin kita pernah mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Nanti tunggu di hari kiamat. Kan gitu. Sok wae hari kiamat. Apa dia ngapuran di dunia. Nanti hari kiamat di hadapan Allah. Ini manusia. Padahal kesalahan itu mungkin kita pun pernah melakukannya terhadap orang lain. Barangkali kesalahan itu yang dilakukan oleh sahabat dan kenalan kita. Nah, masih ada kemudian-kemudian yang telah kita sebutkan tadi contohnya. Tidak disengaja dalam keadaan emosi dan marah. Nah, sesungguhnya bukan ditujukan kepada kita. Nah, bukan itu maksudnya. Tetapi kita mengambil sikap, tidak ada lagi maaf bagi. Nah, ini manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Ar-Rahmanur Rahim, At-Tawwab adalah zat yang selalu memaafkan permohonan taubat dan istighfar dari hambanya. Allah disakiti dengan tuduhan-tuduhan ini dan itu. Allah itu kejam. Sudah pincang hambanya. Kok ia jadi korban kecelakaan? Allah ini tidak adil. Begitu cara berpikir orang yang tidak mengenal ilahiyah, tidak mempelajari prinsip-prinsip ketuhanan di dalam Islam. Dia melihat kejadian itu dengan kacamata yang buruk. Tetangganya pincang, lumpuh, katakan pincang, jalannya pakai tongkat. Suatu hari menjadi korban kecelakaan ditabrak. Kesimpulan dia Tuhan itu tidak adil. Masa hambanya sudah cacat jadi korban kecelakaan lagi. Demikian juga ketika dia melihat seorang muslim yang taat beribadah, tekun di dalam menjalankan salat. Nah, kita datang ke rumahnya, Masya Allah rumahnya, gubuk real, perabot dan perkakas rumahnya sangat sederhana. Kumuh, kotor. Lantas dia simpulkan, Tuhan ini tidak adil. Hambanya yang taat beribadah malah ditakdirkan miskin seperti ini. Sementara di sana, orang-orang yang jahat, bahkan terang-terangan melakukan kejahatan, korupsi, perampokan, geng motor, tawuran, judi, bandar judi dan semacamnya, malah kehidupannya kaya raya, mewah. Apapun yang dia inginkan selalu ada. Tidak adil. Nah, kalau muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap dan cara berpikir seperti ini adalah sikap dan cara berpikir yang salah. Karena kita melihatnya dari sisi kita sebagai manusia. Nah, dari sisi kita sebagai manusia. Ketika hal ini ditanyakan oleh orang Yahudi kepada Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, saat itu Al-Hafidh Ibn Hajar dengan rombongan seperti layaknya seorang raja dari Mesir datang. Nah, di tengah jalan dihentikan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ini miskin, fakir, tidak punya apa-apa, kumuh, upah. Dihentikan karena dia mendengar bahwa yang berada di atas kendaraan itu adalah seorang ulama Islam besar dan terkenal di zamannya, Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Dihentikan iring-iringan tersebut. Kata orang Yahudi itu, wahai imam, Nabi kalian itu pendusta.
Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyatakan, kenapa bisa begitu? Nabi kalian kan pernah mengatakan, ad-dunya jannatul kafir, sijnul mukmin. Bukankah Nabi kalian Muhammad itu pernah mengatakan, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga untuk orang kafir. Ini kan sabda Nabi kalian, tapi buktinya kamu yang malah hidup senang-senang orang mukmin, saya orang kafir, malah hidup menderita seperti ini dan sengsara. Berarti Nabi kalian pendusta. Bayangkan orang Yahudi hafal hadis. Iya kan? Orang Yahudi menghafal hadis. Nah, dan memang apa namanya barakallahu fikum, ada lembaga-lembaga khusus milik Nasrani, milik Yahudi yang secara khusus membahas hadis-hadis yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam. Tentunya dengan tujuan yang tidak benar, dengan tujuan yang jelek. Saya pernah bertemu dengan salah seorang di antara mereka, mantan pendeta. Nah, menurut cerita dia, entah benar apa tidaknya, menurut cerita dia, pernah belajar sampai ke Vatikan. Waktu itu saya tanya, di sana belajarnya apa mas? Di orang Papua, namanya Marinus Soares. Tapi setelah masuk Islam namanya berubah menjadi Akhyar. Di sana belajarnya apa mas? Ya di sana kita mempelajari hadis-hadis Nabi, Ustaz. Termasuk hadis yang saya tanyakan tadi, itu saya dapat dulu waktu belajar di Vatikan. Karena dalam sebuah majelis, selesai materi disampaikan, ada waktu untuk tanya jawab dan diskusi, dia bertanya tentang satu hadis. Begitu. Yang dia tanyakan saat itu, Nabi mengatakan bahwa orang yang berhutang, punya hutang, dia tidak akan masuk surga. Meskipun dia sesungguhnya penduduk surga, dia tidak akan masuk surga sebelum menyelesaikan urusan hutang piutang itu dengan pihak yang memberikan hutang. Padahal di dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyampaikan bahwa hutang umatku, aku yang menanggungnya. Waktu majelis itu dia tanyakan. Memang yang mereka pelajari, orang-orang Nasrani Yahudi dan yang semisal mereka, yang mereka pelajari adalah hadis-hadis yang sekiranya bertentangan, kan begitu. Lihat Islam kan bertentangan, kontradiktif ajarannya. Nah, waktu itu saya jawab, memang seperti itu. Nah, tetapi itu khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu khusus untuk para sahabatnya. Nah, semasa hidup Nabi Muhammad Alaihi Wasallam, setelah kemenangan demi kemenangan diraih oleh umat Islam, harta begitu melimpah datang dari berbagai penjuru, dibawa ke kota Madinah untuk ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dikemanakan harta tersebut. Nah, maka pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, siapapun yang berhutang, akulah yang menanggungnya. Semasa hidup Nabi Muhammad SAW dan untuk para sahabatnya. Tetapi setelah Nabi SAW meninggal dunia, tanggung jawab kita masing-masing. Kan begitu. Dalam acara makan-makan malam tersebut, barulah dia bercerita. Setelah saya tanya dulunya, belajar apa mas di sana? Itu tadi kita juga bahas hadis-hadis Islam, sabda-sabda Nabi Muhammad itu kita pelajari, termasuk hadis yang saya tanyakan. Kami dulu pernah mempelajari sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan ma taraktu. Apa dia subhanallah? Padahal masuk Islam tahun 2009 di Masjid Syuhada, Kota Baru Yogyakarta. Dia bilang kami dulu pernah mempelajari sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma taraktu fitnatan ala rijali asyad dan minan nisa, asyad minan nisa. Kami dulu belajar ucapan Nabi Muhammad yang mengatakan tidak ada bahaya yang lebih besar sepeninggalmu nanti untuk kaum laki-laki daripada bahaya wanita. Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini konteksnya mengingatkan kita hati-hati dengan bujuk rayu wanita. Hati-hati. Banyak orang tersesat karena wanita, karena syahwat. Nah,
menuruti keinginan wanita ini dan itu. Banyak terjadi. Ini kan konteks hadis Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita untuk waspada. Tetapi oleh mereka justru diambil berarti kalau untuk menyerang dan menghancurkan umat Islam harus lewat jalur wanita. Begitu paham ya? Dipelajari. Maka akhirnya kami melakukan banyak program. Nah, salah satu program yang kami lakukan adalah program pemutus generasi. Apa itu? Nah, kami merekrut wanita-wanita dari Indonesia di daerah-daerah yang relatif kecantikannya ada. Kan tiap daerah kan ada nilai relatifnya ya. Nah, semua wanita di Solo cantik kan gitu. Tapi tidak semuanya juga jelek. Tapi kan relatif. Nah, tempat-tempat yang relatif cantik itu kita ambil, direkrut. Kami bawa ke Eropa, diajari nilai-nilai keislaman. Bagaimana cara seorang muslimah itu ini dan dididik itu. Pakai jilbab ini, pintar baca Quran. Setelah selesai pendidikan dikirim kembali ke Indonesia. Nah, bagaimana caranya wanita-wanita ini didekatkan kepada orang-orang yang punya potensi keislaman, ustaz, dai, cari mangsa, dapat menikah, setelah punya anak, diharapkan punya anak, maka anaknya inilah yang diambil, dibawa ke Eropa dan dari anak inilah yang dididik untuk menjadi musuh-musuh Islam. Panjang programnya. Tetapi dari mana mereka mendapatkan program ini? Dari niatan buruk membahas hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, niatan yang buruk dari membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mereka. Maka kita sebagai umat Islam tentu jangan sampai tertinggal langkahnya. Kita lebih berhak dan lebih wajib untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kembali kepada orang Yahudi yang menghentikan Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi. Wahai imam, Nabi kalian itu pembohong. Nabi kalian dulu pernah mengatakan yang namanya dunia itu penjara bagi orang mukmin. Tapi Anda sendiri sekarang kaya raya, hidupnya enak, mewah seperti ini. Kata Nabi kalian dunia itu adalah surga bagi orang kafir. Saya adalah menderita. Apa jawaban Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah? Kata Al-Hafidz, ketahuilah bahwa bagi orang mukmin, dunia itu adalah penjara. Jika dibandingkan surga dan kenikmatannya. Hidup semewah apapun di dunia, bagi orang mukmin itu masih sangat menyakitkan. Apabila dibandingkan dengan nikmat nanti yang ada di dalam surga. Adapun orang kafir, hidup paling sengsara dan sangat menderita. Itu masih belum seberapa bila dibandingkan dengan neraka dan siksanya. Sehingga dunia itu adalah surga bagi orang kafir bila dibandingkan dengan siksa yang akan dia rasakan di dalam neraka. Nah, maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang yang ingin bertaubat, maka kesempatan itu selalu terbuka. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan peluang dan kesempatan bagi kita untuk bertaubat. Sebesar dan sebanyak apapun kesalahan yang kita perbuat. Nah, bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih yang melimpah. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan nikmat yang tidak terhingga. Banyak amalan-amalan saleh yang jika dikerjakan itu menjadi sebab terhapusnya kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Nah, salah satunya hadis Nabi alaihi salatu wassalam, hadis Abi Hurairah, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanibatil kaba'ir, rawahu Muslim. Salat 5 waktu itu Jumat ke Jumat yang berikutnya, puasa di bulan Ramadan dan puasa Ramadan di tahun setelahnya, itu akan menggugurkan kesalahan yang kita perbuat selama dosa besar itu ditinggalkan. Artinya, Fadilah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika mensyarah hadis ini menjelaskan, salat subuh yang dilakukan seorang hamba sampai salat zuhur yang dia kerjakan,
kalau dia kerjakan. Maka dosa-dosa kecil yang terjadi di antara kedua waktu salat ini akan gugur. Kemudian dari salat zuhur sampai salat asar akan digugurkan juga. Salat asar sampai maghrib isya kembali subuh. Kalau ini konsisten dijalankan oleh seorang muslim menjaga salat 5 waktu, maka kesalahan-kesalahan kecil yang terjadi di sela-sela waktu itu akan digugurkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari satu salat Jumat ke salat Jumat yang berikutnya, puasa Ramadan ke puasa Ramadan tahun berikutnya. Ini akan menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa yang kita perbuat. Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang lain, riwayat Muslim juga menyatakan, yaitu hadis Abi Hurairah juga. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ala adullukum bima yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat?" Qulna bala ya Rasulullah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam menawarkan kepada para sahabatnya, "Maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan? Dengan amalan itu Allah akan menggugurkan kesalahan dan Allah akan meningkatkan dan meninggikan derajat seseorang." Para sahabat menjawab, "Tentu kami mau wahai Rasulullah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Isbagul wudu' 'ala al-makari." Tetap menyempurnakan wudu meskipun dalam kondisi yang berat, dingin, air kotor. Tetap wudunya sempurna. Demikian juga kata Nabi alaihi salatu wasallam, kasratul khutbah ila al-masajid. Banyaknya langkah yang kita lakukan menuju masjid dari rumah. Langkah-langkah kita dari rumah menuju masjid itu juga akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kecil yang kita perbuat. Demikian juga wantizar salati ba'da salat. Sikap merindu dari salat hamba dari satu salat menuju salat yang berikutnya. Kita yang menunggu kapan waktunya salat zuhur, kapan waktunya salat asar, kita tunggu, kita nanti waktu kedatangannya. Itu akan membantu kita menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita perbuat. Inilah kasih dan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis tentang si pembunuh 100 nyawa tadi juga memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa apabila urusan itu diberikan bukan kepada ahlinya, justru akan semakin rusak. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza wusida al-amru ila ghairi ahli, fantazir as-sa'ah." Kalau urusan itu sudah kita serahkan bukan kepada ahlinya, nantikan saja bangkitnya hari kiamat. Itu sudah tanda-tanda hari kiamat. Dalam urusan dunia saja, barang yang rusak harus diserahkan kepada ahlinya. Ahli AC, kulkas, mesin cuci, HP, komputer, harus kita serahkan kepada ahlinya. Tidak mungkin kita meminta bantuan orang yang sama sekali tidak mengerti tentang komputer. Tolong diperbaiki komputer. Harus tepat. Demikian juga tadi pertanyaan dari orang yang ingin taubat, harus tepat. Kalau tidak tepat, justru semakin sesat. Inginnya berbuat baik, karena jawabannya tidak tepat, disebabkan orang tersebut tidak mengetahui dan memahami masalah dengan benar, malah dibunuh. Tapi orang yang kedua yang menjawab dengan benar, mengerti dan memahami masalah sebagaimana seharusnya, memberikan jalan yang terang. Demikian juga masalah muslimin dalam hal amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar haruslah orang yang mengerti adab-adabnya, etika-etika yang harus dijunjung, tidak sekedar emosi, bukan sekedar dilandaskan dengan marah, tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi berikutnya. Kadang-kadang niatan itu baik, ingin amar ma'ruf nahi munkar, sweeping sana kemari malam minggu, orang-orang yang judi, mabuk, mendem, di sweeping, di garuk, dan begitu. Menggunakan atribut-atribut Islam dengan pedang yang terhunus, niatnya baik, tetapi salah orangnya. Maka yang terjadi adalah mabarat, keburukan dan bahaya. Darah tertumpah. Siapapun orangnya, mungkin dia Muslim. Demikian juga membuat masyarakat takut, gelisah, keadaan mencekam, toko-toko tutup, mengurangi pendapatan perekonomian, kemudian citra Islam itu sendiri menjadi rusak. Seperti inilah Islam dan kaum muslimin. Dan ini disebabkan karena perkara itu tidak diserahkan kepada orang yang berhak memutuskan dan menjalankannya. Orang-orang yang terbakar emosi tanpa dilandaskan ilmu,
orang-orang yang memiliki niatan yang baik sesungguhnya, tetapi tidak terbimbing sebagaimana mestinya. Mungkin di satu sisi ada manfaatnya, tetapi di sisi yang lain sekian banyak madarat pun muncul, mafsadatnya juga ada. Sehingga kita tentunya ingin melaksanakan nasihat para ulama, merubah kemungkaran, tetapi tidak menimbulkan kemungkaran yang baru. Merubah kemungkaran, tetapi tidak menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar lagi. Kata para ulama, itu seperti orang yang berhadas, ingin bersuci, tetapi dia bersuci dengan air sunyi. Tidak ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah dan rahmatnya untuk kita bersama, dan semoga kita terus diberi kesempatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menelaah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.